Bahasa paling populernya, setiap manusia pasti mendapat hidayah. Jadi kata Quran, gak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Semua mendapatkan hidayah. Cuman persoalannya, ada di antara yang diberikan itu tidak mau ngambil. Jadi ketika diberikan, dia gak mau ngambil. Bukan persoalan tidak dapat. Diberi, tapi gak mau ngambil. Makanya kata Quran, kalau dia mau berusaha mengambilnya, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Antum kenal Fir'aun? Masih ada yang kenal di sini. Alhamdulillah. Ya sudah ya. Baik. Ya. Baik. Kemarin di Puri Cinere ada yang kenal Nabi Isa. Barusan tadi di Lampung ada yang kenal juga dengan Abdurrahman bin Auf ya. Agak mendingan lah di sini Firaun. Baik. Firaun itu kurang apa sih buruknya? Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang, bahkan baru lahir kalau bayi laki-laki dieksekusi. Quran surah 2:49 ayat sebelah kiri paling atas. Yudzabbihuna abna'akum, hobinya sembelih orang. Tapi tahukah Anda, seburuk-buruknya Firaun, berlaku keadilan Allah dalam kehidupan. Dikirimkan dua nabi sekaligus, Pak. Antum buka Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Coba Anda bayangkan, satu makhluk namanya Fir'aun dikirim dua nabi. Kita sampai dengan kiamat cuman satu nabi, Pak, gak pernah lihat lagi. Sebab saking sayangnya Allah, berlaku keadilannya. Ayo saya kirimkan dua nabi. Itu pun hebatnya begini. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka Musa dan Harun coba dakwahi Fir'aun dengan lembut. Mungkin kelembutan itu akan membuat ia sadar, mulai takut ia kepada Allah. Luar biasa. Coba bapak dengan Nabi Musa lebih soleh mana? Nabi Musa. Ibu dengan Harun lebih soleh mana? Nabi Harun. Teman-teman kita dengan Fir'aun lebih jahat mana? Lebih jahat Fir'aun. Anda bisa bayangkan gak? Nabi Musa dan Nabi Harun pun diminta berdakwah kepada Fir'aun yang luar biasa jahatnya, diminta berkata lembut. Anda tidak sebaik Musa dan tidak semulia Harun. Kenapa berdakwah kepada teman sendiri dengan kasar? Coba teman-teman dipikirkan baik-baik gitu ya. Kalau kita hadirkan akhlak yang lembut dengan adab yang mulia, barangkali akan diterima nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan kita. Yang paling menarik, saya mau tunjukkan, selevel Fir'aun saja diberi hidayah, masa kita nggak dapat? Pasti itu. Banyak hidayah yang datang lewat misalnya telinga. Coba ketika dengar azan, bukankah itu hidayah? Mudah bagi Allah untuk menjadikan Anda tidak mendengar azan. Lantas kenapa Anda bisa mendengarnya? Dan tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar ke masjid, diperkenalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak sedikit non muslim yang mendengar lafaz itu bisa masuk Islam. Mata misalnya, coba teman-teman lihat, maaf ya, dari sekian orang yang beraktivitas, kok cuman Anda yang lewat masjid dan mata Anda melihat orang sholat? Mudah bagi Allah untuk memperjalankan Anda di jalan yang lain, tapi kenapa Anda lewat situ? Di situ ada hidayah. Begitu Anda pulang dari kantor, tiba-tiba Anda lihat masjid, Masya Allah, lihat orang mulai ke masjid, Anda pahami dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mampir, siapa yang menjalankan Anda tiba-tiba melihat masjid? Dari sekian hamba Allah yang mengetahui, misal ada taklim di hari ini, kenapa cuma Anda yang diringankan? Anda yang bisa melihat informasinya, Anda yang dilembutkan hatinya. Kalau bukan Allah ingin berikan kebaikan pada Anda, mustahil Anda diberikan gambaran-gambaran demikian. Karena itu saya tunjukkan kepada Anda, demi Allah saya katakan, sepanjang ada isyarat-isyarat itu, cepat tangkap. Jadi kalau Anda sedang lewat, azan muncul misalnya, terus Anda lihat masjid, Anda dengar, Anda lihat, itu tandanya cinta Allah ditautkan pada Anda. Ambil kesempatannya, karena belum tentu sampai di tujuan Anda bisa hidup. Ya, kecuali kalau ada yang darurat, yang sifatnya memang mesti kita jalani. Itu gambarannya. Saya pernah kisahkan di sini, ada dua orang mahasiswa yang di Amerika itu. Pernah? Belum. Jadi ada orang Indonesia, dia sedang kuliah di Amerika, kemudian satu flat dengan non muslim, ya, jadi tinggalnya dengan non muslim, tapi akhlaknya luar biasa bagus, mulia.
Tapi juga dia, Masya Allah, dia praktekkan nilai dakwah. Saya mengajak pada kita semua, ayo kita itu umat dakwah. Antum tidak harus jadi ustaz untuk berdakwah. Jadilah Anda seperti apa Anda adanya. Anda pegawai ke kantor, tampilkan akhlak mulia. Anda jangan korupsi, Anda jangan mencuri, Anda jangan menyela, Anda kemudian jangan bersikap yang tidak baik. Ajak teman-teman dalam kebaikan, bantu kawan Anda. Dia akan bertanya, kamu dapat ini dari mana? Dari Allah Rabb saya yang mengajarkan saya, dari Rasul yang memerintahkan saya begini. Ibu bagi dengan tetangga, ibu masak bagi tetangga ibu walaupun non muslim. Banyak hadis mengisyaratkan kita untuk berbagi. Begitu teman ibu mengatakan, kok baik sekali ibu, jarang-jarang seperti ini ada yang kirim seperti ibu. Bukan baik, tapi Rasul saya meminta saya untuk berbagi. Tuhan saya Allah meminta saya untuk berbagi. Jadi begitu kalimat Allah diluncurkan di lisan kita, menghunjam hidayah dalam dirinya. Nah, mahasiswa tadi, dia terbiasa Pak, kalau dia melihat televisi, dia buka channel One yang dari Mekah itu. Satu kali sedang live persiapan sholat Isya. Temannya datang yang non muslim, cuman tanya begini, tahukah engkau berapa orang yang ada di situ dekat Ka'bah? Kata temannya, ya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang. Kata yang muslim ini, di situ setidaknya ada 500.000 orang. Lihat pertanyaan kedua, tahu nggak kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka rapi seketika? Kata yang non muslim, barangkali 2-3 pekan. Dia bayangkan satu-satu dirapikan, kan? Baik, lihat ini. Kata yang muslim, saya tunjukkan pada Anda, tidak sampai 5 menit mereka semua akan rapi. Yang non muslim menunggu. Begitu kemudian mulai iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tawaf, yang bergerak semua dia menghadap ke satu titik yang sama. Dia mulai bengong. Begitu Syekh sudah memberikan isyarat, istawu, istaqimu, Allahu Akbar. Begitu tangannya diangkat, semua mengangkat rapi seketika. Apa kata yang non muslim ini? Lihat kalimatnya, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Mustahil ada yang bisa mengatur dalam sekian menit, tidak sampai 5 menit bisa seperti ini. Ini pasti bukan buatan manusia. Anda bisa bayangkan gak, ketika orang ini menangkap dengan pandangan matanya hidayah Allah, diberikan kemudian hidayah dalam dirinya. Jadi ada orang nonton sholat Isya masuk Islam, ada orang sudah Islam dan mau sholat Isya. Jadi dalam beberapa hal kita mesti merenungi kembali keadaan diri kita.